Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan meneruskan pembelajaran daring. Masih efek dari COVID-19. Anak-anak belajar di rumah selama 2 pekan atau 2 minggu. Jadi kita lanjutkan pembelajarannya. Kemarin kita masih belajar di tema 8. Di pembelajaran 4 kemarin sudah dibahas tentang negara-negara tetangga. Kita lanjutkan dengan halaman 99. Di sini ada bacaan yang nantinya akan diringkas oleh anak-anak. Mohon diperhatikan baik-baik terlebih dahulu materi yang saya berikan. Memahami kerjasama ekonomi negara ASEAN. ASEAN di sini berarti kan perkumpulan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Secara umum kondisi geografis negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini hampir memiliki persamaan. Karena memang di kawasan Asia Tenggara semuanya juga. Hal ini dikarenakan negara-negara tersebut berada di kawasan yang sama secara astronomisnya, yaitu 20 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 93 derajat bujur timur, 140 derajat bujur timur. Nah, itu letak astronomis dari Asia Tenggara. Nah, ini sama kawasan Asia Tenggara, letak astronomisnya ya demikian. Nah, dengan adanya letak astronomis tersebut, maka kawasan Asia Tenggara dilihat dari secara geografisnya, dia berbatasan dengan beberapa wilayah. Bagian utara atau sebelah atas ada India, Laut Cina Selatan, dan negara Taiwan. Kemudian bagian timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah selatan di bawah itu ada benua Australia dan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah barat itu ada Teluk Benggala, Laut Andaman maupun Samudra Hindia. Nah, ini dilihat dari geografis dan ini dilihat dari letak astronomisnya. Nah, dengan adanya letak astronomis tersebut, maka dikatakan bahwa Asia Tenggara ini dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, ada beberapa negara yang dilalui garis khatulistiwa sehingga negara tersebut beriklim tropis. Cirinya apa? Ciri iklim tropis ini dengan suhu rata-rata sepanjang tahunnya adalah 24 sampai 20 derajat Celcius di setiap negaranya. Kemudian yang kedua, ciri iklim tropis juga dia memiliki 2 musim. Yang pertama, di sini curah hujannya tinggi. Kemudian di sini perbedaan suhu tidak terlalu ekstrim saat kemarau dan hujan. Di sini juga dikatakan bahwa iklim tropis di sebagian besar negara ASEAN itu sangat mempengaruhi kondisi flora dan fauna. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Jenis hutan di Asia Tenggara didominasi hutan tropis. Sisanya itu sabana dan hutan musiman. Nah, itu penjelasan sederhana. Kemudian dilanjutkan di sampingnya di halaman 100. Sekarang masuk ke aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, kawasan Asia Tenggara ini bisa dibilang sangat strategis. Alasannya kenapa? Yang pertama, letaknya berada di 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kawasan ini menghubungkan negara-negara barat dan timur, sehingga kawasan ini sangat menguntungkan bagi peningkatan kegiatan perekonomian dari segi perdagangan maupun pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Nah, dengan adanya proses perdagangan dan pariwisata tersebut, kerjasama ekonomi antar negara Asia Tenggara itu terus meningkat atau terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Terutama kerjasama ekonomi yang telah menjadi kebijakan dalam kerjasama ekonomi dengan negara-negara anggota ASEAN. Di sini salah satu contohnya misalnya ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.
atau yang anak-anak sering dengar itu MEA. Jadi MEA itu Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA itu bentuk kerjasama yang diadakan negara-negara ASEAN. Di sini ada beberapa negara: Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina, Kamboja, Myanmar, Laos, maupun Vietnam, Singapura, dan Thailand. Nah, konsep MEA ini awal mulanya seperti apa? Di sini ada konferensi tingkat tinggi tahun 97 yang diadakan di Kuala Lumpur. Para pemimpin ASEAN dalam KTT tersebut memutuskan sebuah visi ASEAN 2020. Nah, kebetulan sekarang 2020 nih. Visinya adalah menjadi sebuah kawasan yang stabil, makmur, serta mampu bersaing dengan penuh rasa keadilan. ASEAN juga mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Nah, inilah hasil pada konferensi 97 dan dibuktikan di tahun 2020 berhasil atau tidak. Negara ASEAN ini menjadi negara yang kawasannya stabil, makmur, kemudian mampu bersaing, dan penuh keadilan. Kemudian terdapat beberapa bentuk kerjasama dari MEA itu sendiri. Yang pertama, pengakuan kompetensi profesional, mengembangkan sumber daya manusia, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan infrastruktur, integrasi transaksi elektronik, sampai banyak sekali ya. Kemudian meningkatkan peran sektor swasta, serta berkonsultasi tentang peningkatan kebijakan makroekonomi. Jadi dalam sistem ekonomi itu ada yang disebut dengan mikro dalam skala kecil, dan ada yang disebut dengan makro. Kalau makro itu skalanya besar. Di sini MEA menciptakan kesempatan bagi seluruh pekerja kawasan Asia Tenggara dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Kenapa demikian? Karena banyak lapangan pekerjaan yang tersedia. Produk juga dapat diperdagangkan dengan bebas, legal, baik itu di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Nah, ini wawasan untuk kita semua, untuk anak-anak, mengenai kerjasama ekonomi di negara ASEAN, begitupun letak astronomis dan geografis di kawasan Asia Tenggara. Nah, di sini ada sedikit tugas untuk kalian semua, yaitu menemukan kesimpulan isi dari teks bacaan. Sebelum masuk ke tugas tersebut, sedikit dijelaskan bahwa nanti kalian semua seperti biasa di buku tulis dikerjakan nama, kemudian kamu ngerjainnya tanggal berapa, kemudian diisi gagasan utamanya seperti apa. Kemudian di sini ada pilihlah 3 kata dalam gagasan utama tersebut yang merupakan sebuah kata kunci. Ya, jadi gagasan utamanya berbentuk sebuah kalimat, jangan berbentuk sebuah kata. Nah, nanti dari satu kalimat itu kamu pilih deh 3 kata yang menjadi kata kunci dari gagasan utama tersebut. Nah, kalau ini semua udah diisi, kemudian masuk ke ringkasan bacaan. Nah, ringkasan bacaan di sini kalau kalian bisa lihat cerita tentang ekonomi ASEAN ini ada beberapa paragraf, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 paragraf. Berarti yang Bapak harapkan di sini dari ringkasan bacaan ini, jadi per paragraf kamu ambil intisarinya atau informasi pentingnya. Nah, jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 informasi penting atau ringkasan yang kalian tulis di bagian yang ini. Ada sedikit revisi atau perbaikan. Tadi awalnya Bapak kasih di ringkasan bacaan ini per paragraf. Berarti kan ada di sini ada 5 paragraf, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Bapak revisi jadi
supaya tidak terlalu banyak karena nanti ada tambahan soal lagi. Jadi untuk yang ringkasan bacaan ini kalian bikin satu paragraf saja. Dalam artian dari semua cerita ini kamu bikin satu paragraf saja yang terdiri dari 4 baris. Tapi karena ini udah direvisi, ada tambahan soal dari Bapak. Oke, kalian catat baik-baik soal dari Bapak yang berkaitan tentang cerita ini. Oke, mohon disiapkan pensil dan buku catatannya. Soalnya nomor 1, sebutkan letak astronomis dan letak geografis dari kawasan ASEAN. Nomor 2, sebutkan 3 ciri-ciri negara yang beriklim tropis. Yang ketiga, jelaskan 2 alasan mengapa ekonomi di kawasan Asia Tenggara sangat strategis. Yang keempat, jelaskan asal-usul dibentuknya organisasi MEA. Yang terakhir, nomor 5, jelaskan alasan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi di buku tulis itu kalian isi dulu dari nama, tanggal, gagasan utama, kemudian 3 kata kunci, kemudian ringkasannya tadi yang 1 paragraf itu. Nah, kemudian di bawahnya ini kalian isi soal-soal yang Bapak kasih tadi. Baik anak-anak, terima kasih, selamat mengerjakan, enjoy saja ya.